Selamat malam, salam sejahtera dan selamat bergabung untuk Zoom malam ini ya, tanggal 20 Agustus 2025 hari Rabu. Ya, ini adalah Zoom istimewa untuk saya berbagi ya pengalaman kami menghadiri acara Diamond Rally di Johor ya. Dan istimewa sangat acara ini ya, dan rasanya mereka yang tidak hadir pasti akan Mhm. rasa sangat, eee, mencemburui mereka yang dapat hadir ya, karena pengalaman itu Jelas. sangat istimewa. Walaupun saya sendiri sudah sebagai diamond dan saya sendiri sudah, bersama Shanghor 7 tahun ya. Namun setiap kali menghadiri acara sebesar ini, impaknya itu tetap berbeda. Dan istimewanya lagi untuk malam ini ya, eee untuk malam ini karena, untuk Diamond Rally kali ini ya, karena kali ini adalah Diamond Rally yang terbesar. Sepanjang saya pernah menghadiri Diamond Rally ya, 7 tahun ini, saya sudah menghadiri lebih kurang 4 kali ya, karena 7 tahun, 4 kali karena setelah pandemi ya. Ini acara kali ini bagi saya sangat spesial sekali karena yang paling besar ya, hadirinnya paling besar itu dalam 1.300 orang. 1.300 orang dan daripada Singapura, daripada Taiwan, daripada Myanmar, daripada Indonesia, semuanya hadir ya, hadir ke acara ini. Jadi acara kali ini memang yang terbesar dan bagi saya setelah menghadiri empat Diamond Rally, saya rasa acara kali ini sangat keren. Sangat berbeda sekali, kayak pengurusannya dan juga, situasinya dan juga, perkongsiannya. Itu sangat keren sekali. Ya, jadi saya harap ke depan nanti, semoga tahun hadapan ada acara Diamond Rally, sama ada di Malaysia atau di Indonesia, Bapak Ibu harus tidak lepaskan. Karena, mmm, acara sebesar ini ya sangat bermakna untuk Bapak Ibu hadiri dan untuk Bapak Ibu sendiri rasai, ya. Seperti kita nonton wayang ya, eee, wayang juga ya Indonesia ya. Kalau kita nonton wayang itu, wah kita lihat, kita bisa rasain, ya rasain bagaimana kalau kita menonton sendiri wayang itu. Berbanding dengan kalau kita hanya mendengar ceritanya, itu beda, ya. Maka itu acara ke depan nanti tahun hadapan, ya, silakan, letak dana ya untuk menghadiri acara, apapun acara Indonesia ataupun Malaysia yang Bapak Ibu bisa hadiri, sila investasi kepada diri Anda untuk hadir acara seperti ini, karena pasti membagi impak yang sangat besar sekali ya. Nah, ini saya malam ini saya banyak perlihatkan tentang foto-foto, dan saya akan bicarakan. Ya istimewanya Diamond Rally kali ini di Johor adalah kita melihat sendiri leader kita ya, upline saya, yaitu upline kita semua ya, yaitu Triple Diamond Jenesgan ya, yang menerima rekognisi sebagai Triple Diamond. Nah, Triple Diamond Jenesgan kepada saya sendiri itu saya adalah level yang ketujuh. Saya adalah level kedalaman yang ketujuh. Nah, kita berkata 3 kali 7 ya. Nah, di bawah Triple Diamond Jenesgan, level ketujuh itu adalah kami, dan kami sendiri telah mencapai Gold Diamond. Nah, itu ya, inilah yang membuktikan keunikan, keistimewaan plan bisnis Shanghor yang menunjukkan bahwa siapa yang bergerak cepat, walaupun kita downline, kita upline, kita bisa melepasi upline kita. Ya, dan sama ada kita yang dahulu jadi diamond atau kemudian tidak membedakan, tidak menunjukkan bahwa dia harus lebih besar penghasilan. Itu juga tidak menunjukkan itu ya. Jadi sama ada kita perlahan atau laju itu terserah kita. Kita yang tentukan, tetapi ini juga membuktikan bahwa plan marketing Shanghor ini benar-benar adil. Ya, siapa yang buat dulu, siapa yang buat cepat, siapa yang kerja keras, ya hasilnya akan terlihat, ya. Dan pastinya walaupun leader kita Triple Diamond Jenesgan, dia menjadi Triple Diamond aja, tetapi penghasilannya bisa lebih besar, ya, bisa lebih besar daripada kami. Karena apa? Karena kita semua juga di bawah dia, ya. Ternyata begitu ya. Dan
membuktikan juga jaringannya itu jauh lebih besar sekali, ya, jauh lebih besar karena kita sebahagian dalam jaringan beliau. Jadi kita ucapkan berbanyak selamat kepada leader kita Triple Diamond Jenesgan sebagai menerima rekognisi pada hari yang kemarin ya di Johor. Untuk itu kita membagi apresiasi. Sila ketik satu dalam grup chat. Ketik dalam kolom chat, kita membagi apresiasi kepada leader kita, yaitu Triple Diamond Jenesgan. Ya, silakan ketik di dalam grup chat itu. Oke, makasih semuanya ya. Nah, ini kita harus hargai karena tanpa beliau datang ke Sabah, kita tidak mungkin mendapat kesempatan dan peluang bisnis ini. Kita tidak mungkin mengenal peluang bisnis ini. Ya, jadi inilah pentingnya kita mengapresiasi upline kita. Ya, walaupun dia tidak bekerja langsung kepada kita, tetapi hasil daripada beliau, visinya, mimpinya ya, impiannya itu dia bisa sampai ke Malaysia, ke Sabah, dan akhirnya juga bisa sampai ke Indonesia. Ya, inilah pentingnya. Alright, ya selamat buat Triple Diamond Jenesgan ya dan suaminya. Nah, selanjutnya saya mau berbagi kepada leader ini. Leader ini adalah Mr. Sim Ching Tong. Oke, dia asalnya daripada Johor, kalau saya tak silap ya, Johor juga. Dan beliau telah mencapai Gold Diamond. Ini adalah 3 diamond yang diraihkan ya. Triple Diamond jenis GAN dan 2 Gold Diamond. Beliau adalah Gold Diamond ya. Dan beliau telah hadir ke Jakarta tempoh hari dalam pelatihan Vice Manager Seminar. Karena beliau juga mempunyai jaringan di Indonesia. Malah mempunyai jaringan yang besar di Myanmar. Myanmar ya. Jadi sebenarnya menjalankan bisnis Shuanghor ini benar-benar memberi kita kesempatan untuk melebarkan bisnis kita secara internasional. Walaupun kita mungkin di Johor, di Malaysia, di Singapura, ya, tapi bisa melebarkan bisnis kita ke Myanmar, ke Thailand, ke Indonesia. Jadi ini yang berlaku kepada Mr. Sim Ching Tong ya. Dan dia mencapai level Gold Diamond ini puluhan tahun ya. Setelah puluhan tahun bersama dengan Shuanghor. Nah, maka itu tidak ada istilah kata terlewat untuk meraih apa-apa pangkat dan penghasilan luar biasa di Shuanghor. Dan selain daripada Mr. Sim, apa yang istimewanya adalah meraihkan pada waktu itu diraihkan adalah Gold Diamond Snow. Snow ya, namanya Snow Ahim dan Naing. Nah, mereka ini adalah Gold Diamond daripada mana? Myanmar. Dan mereka ini adalah downline kepada Mr. Sim. Mereka adalah downline kepada Mr. Sim, sama-sama diraihkan sebagai Gold Diamond. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini sangat menginspiratifkan? Bagi saya, kisah mereka ini sangat istimewa sekali ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu, Myanmar ya, Myanmar itu ceritanya sangat luar biasa ya. Pada waktu Shuanghor diluncurkan, nanti ke depan saya buat satu presentasi cerita Myanmar ya, supaya kalian bisa lihat ceritanya yang lebih mendalam, lebih luar biasa ya. Malam ini saya hanya ceritakan secara ringkas. Nah, Shuanghor membuka cabang di Myanmar pada waktu itu diterima oleh pemerintahnya ya, oleh kerajaannya atau pemerintahnya diterima. Dan mereka berjalan hanya dalam waktu yang sangat singkat, Myanmar melahirkan ratusan diamond. Ratusan diamond ya, bermula dengan kopi, juga dengan kopi aja. Nah, cerita Myanmar ini sebenarnya sangat dekat dengan cerita Indonesia. Karena Myanmar ini rata-rata populasinya itu ramainya adalah petani. Petani ya. Dan mereka itu, kehidupan mereka itu kebanyakannya adalah hidup dengan penuh kesederhanaan. Dan mereka melihat peluang Shuanghor ke Myanmar ini mahu benar-benar mereka lakukan sepenuh hati karena mereka mahu berubah hidup. Ya, karena kebanyakan mereka adalah petani,
kebanyakan mereka bekerja di Malaysia, di Singapura, di Indonesia ya, itu mereka bekerja sebagai buruh. Buruh itu apa ya Indonesia? Sepertinya pembenaan ya, konstruksi konstruksi bangunan, itu mereka bekerja sebagai buruh, hardworking ya. Kemudian yang wanitanya bila bekerja ke Singapura itu atau di Malaysia, mereka bekerjanya sebagai pembantu rumah. Itu ya, dan mereka melihat kesempatan Selangor masuk ke Myanmar itu satu kesempatan besar untuk merubah nasib kehidupan mereka. Dan karena itu, walaupun Selangor bermula di Myanmar bukan rencana satu-satu. Waktu itu belum diluncurkan rencana satu-satu, tetapi mereka memang menjalankan bisnisnya dengan kopi ya CEO, kopi CEO itu berjalan di sana dan mereka telah melahirkan ratusan diamond hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ya baru-baru ini ya, bukan juga terlalu awal, mungkin dalam sekitar 3 tahun, 5 tahun ke belakang ini, pemerintah Myanmar telah menutup ya, tidak bisa menjalankan bisnis MLM atau networking. Seluruh Myanmar tidak bisa menjalankan networking. Maka apa yang berlaku? Ratusan diamond ini hilang punca pendapatan. Bayangkan ini ya, tetapi wanita ini ya, Snow Aihima, dia sebenarnya bekerja di Singapura dan suaminya ini adalah bekas downline-nya. Nah, ini ya, downline Snow adalah suaminya Naing, ya. Dari akhirnya mereka bertemu dan menikah ya. Bisnis ini bertemukan jodoh mereka. Nah, jadi mereka Snow bekerja sebagai accountant ya di Singapura dan suaminya bekerja sebagai buruh di Singapura. Buruh ya, konstruktor bisnis. Nah, karena bisnis di Myanmar itu ditutup, apa yang berlaku kepada ID mereka? Langsung tidak bisa beroperasi. Penghasilan bisnis jaringan semuanya stop. Wah, mereka seperti hilang punca. Bayangkan ya, setelah begitu sukses, mereka sangkut di sana. Nasib baik, upline-nya ini, Mr. Sim, berbicara kepada perusahaan Songhor untuk mau membantu untuk mereka bisa melanjutkan bisnis mereka, maka mereka terpaksa membuka satu perusahaan kecil, didaftar di Singapura ya, menggunakan lisensi perusahaannya. Kemudian mereka harus daftar semula. Dengar ya Bapak Ibu, mereka sudah mencapai satu penghasilan jaringan sangat besar, ditutup itu langsung seperti terhapus bisnis mereka. Mereka bermula dari nol. Mereka daftar perusahaan di Singapura dan mereka daftarin semula rekan-rekan mereka yang bisa didaftarin. Yang bekerja di Malaysia, yang bekerja di Singapura. Mereka mulakan semula. Dan hari ini mereka mendapat rekognisi sebagai gold diamond. Nah, saya bawa cerita ini ya, karena ini sangat penting. Ramai Bapak Ibu melihat tantangan itu hanya karena tantangan tidak diterima oleh teman, di-reject oleh rekan. Tapi mereka ini sudah mencapai satu pangkat yang tinggi, bisa kembali nol, tapi mereka bisa memulakan semula sehingga mencapai level gold diamond, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya di sini sangat besar ya, sangat signifikan sekali kesuksesan mereka ini ya. Karena di sini bermaksud walaupun Bapak Ibu harus bermula semula. Contohnya jaringan Bapak Ibu semuanya hilang, semuanya berhenti. Bapak Ibu masih bisa memulakan bisnis Selangor ini daripada nol kembali bangkit seperti Ibu Snow dan Bapak Naing ya, suaminya ini daripada nol mereka bisa bangkit dan kembali malah meraih gold diamond. Artinya tidak ada tantangan yang bisa menghalang dan menghambat Bapak Ibu untuk mencapai perubahan hidup itu. Ini sangat keren ya. Saya seperti juga ya itu ya apa dia panggilnya Indonesia ya.
sangat sangat emosional sekali ya cerita mereka ini, ya. Merinding, Bu. Merinding ya, benar ya. Ini kalau kita dalami cerita mereka bisa merinding loh. Karena mereka sudah berada di satu pangkat yang keren ya. Bisa jatuh bukan salah mereka, bukan salah perusahaan Shanghor, tetapi arahan pemerintah. Pemerintah kan Shanghor sekarang Myanmar lagi sedang berperang ya, karena mereka kan komunisme. Komunisme dan sedang berperang ya di Myanmar, maka mereka tidak bisa menjalankan di Myanmar. Tapi mereka tahu ramai komunitas Myanmar itu bekerja di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, dan mereka juga sudah berkata mau membuka pasar Indonesia. Ya, jadi ini membuktikan kalau sekalipun kita kehilangan jaringan, kita masih bisa bangkit semula dan memulakan semula dan masih bisa dapat pangkat tertinggi seperti Ibu Snow dan Pak Naing ini ya, mencapai level gold, diamond bersama-sama dengan upline-nya. Bayangkan, ini rekognisi sangat istimewa bagi mereka ya. Nah, ini saya sangat emosi sekali bila mendengar cerita mereka ya, sangat luar biasa sekali. Ya, berarti kita tidak bisa gagal di Shanghor selagi kita lanjut melangkah. Ya, kalaupun kita jatuh, kita masih bisa bangkit semula seperti Ibu Naing. Ini saya bawa fotonya sangat keren sekali ya. Dewan itu sangat besar sekali. Kita masuk sana itu 1.300 orang ya. Dan memang sangat luar biasa. Banyak fotonya di Facebook, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini saya bersama dengan leader-leader. Ini semuanya leader daripada Sabah, Sarawak, ada juga rekan kita daripada Brunei, ya. Ini Pak Bima juga dengan rekannya daripada Indosat, daripada Indonesia ya, juga hadir. Nah, lihat ya. Penuh sekali ya, penuh sekali. Bayangkan kalau Bapak Ibu berada di dalam satu dewan ya kita satu stadium begini ya, penuh dengan 1.300 orang. Dengan semangatnya itu ya, sangat keren sekali. Ya, lihat semuanya dan pada waktu itu juga akan diberikan rekognisi Vice Manager, Senior Vice Manager, Special Vice Manager dan juga ya, itu ya level-level itu juga. Dan mereka ada yang berbagi ada leader ini saya tidak sempat masukkan foto ya, sebab terlalu banyak foto. Ada leader yang menerima rekognisi ini sebagai Senior Vice Manager dan Special Vice Manager ya. Ada satu orang itu dia mengenali Shanghor ini karena dia terkena kanker, keluarganya juga terkena kanker dan bagaimana Shanghor telah membantu mereka daripada terkena kanker bisa sehat dan pulih. Ya, ada lagi satu orang ibu itu daripada Kuala Lumpur berbagi ya. Dia adalah Senior Vice Manager. Bagaimana anaknya itu mendapat kondisi daripada lahir ya, kondisi yang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur ya, anak kecilnya itu tidak bisa tidur dan bagaimana dia sangat emosional ya bila berbagi pada hari itu dia sampainya nangis karena bagaimana produk Shanghor itu dapat membantu memperbaiki kesehatan anaknya ya dan sehingga hari ini anaknya sudah besar ya. Jadi kadang kala kita melihat Shanghor ini hanya dari sudut mau keuangan. Tapi istimewanya Shanghor ini sebenarnya banyak merubah kehidupan di mana yang dikatakan tidak punya harapan untuk sehat, untuk sembuh, mendapatkan kesehatan itu di Shanghor. Dan di samping itu, jika mereka membangun jaringan, maka pastinya penghasilan itu akan juga dapat dinikmati. Ya, jadi inilah di dalam dewan itu sangat keren sekali ya, sangat besar sekali, sangat ramai sekali orangnya. Ya, jadi ini rekan-rekan kita daripada Kota Kinabalu juga ada ya. Ini upline leader kita Raymond Chin ya. Dan bulan ini dia akan komplit untuk mencapai diamond. Itu upline langsung kepada kami. Ya, bulan ini dia akan lengkap untuk mencapai level diamond. Nah, walaupun apapun kondisinya situasi hari ini ya, masih ada ramai yang mencapai peningkatan pangkat diamond, double diamond dan selanjutnya. Ya. Jadi ini adalah Mister Ku, CEO dan sistem leader yang menciptakan rencana 111 dan 3x7 ya.
Ini Mr. Larry, ini Mr. Fu, ini Mr. She daripada Taiwan. Ya, ini adalah para diamond kita. Nah, ini adalah pada acara penutupan ya, kita foto bersama. Nah, lihat ya Bapak Ibu, inilah apa yang berlaku pada dewan itu jika Bapak Ibu ada. Ini adalah tim kita daripada Sarawak ya, bersama leader Jesse, bersama leader Simon yang ada hadir pada waktu itu ya daripada Sarawak. Nah, ini yang baju merah putih di hadapan ini adalah tim Indo 1 ya daripada Indonesia. Turut hadir 23 orang. Nah, ini dia tim Indo 1, mereka hadir 23 orang daripada Indonesia ya. Nah, ini saya mau bawakan juga ceritanya daripada tim Indo 1 ya, karena walaupun mereka itu sideline kepada kita, tapi banyak yang kita bisa pelajari dan ambil sebagai inspiratif untuk kita membangun bisnis kita. Nah, pertama saya mau share ya, Ibu Wita telah lengkap ya, terlengkap mencapai ini Ibu Wita telah lengkap mencapai diamond pada bulan Juli yang lalu ya. Dan sekarang downline beliau yaitu Pak Rusli juga sekarang ini adalah dalam proses on the way. On the way ya, on the way sebagai diamond. Ada 5 bulan lagi ya. Dia on the way sebagai diamond juga dalam ini ya. Tapi Ibu Wita ini mencapai diamond dan sekarang penghasilannya yang saya dengar ya, sudah melebihi 200 juta per bulan. 200 juta per bulan. Menjalankan bisnis ini berapa lama? Hanya 2 tahun. Malah genap 2 tahun ya, Bapak Ibu. Nah, Pak Rusli yang juga sudah on the way sebagai diamond, itu penghasilannya juga lebih 100 juta per bulan. Nah, itu bukti ya, ini bukti bisnis ini, rencana satu-satu ini, 3 kali 7 ini memang benar-benar bisa dicapai. Ya, jadi Bapak Ibu ambil cerita mereka. Mungkin Bapak Ibu tidak sebesar mereka. Contohnya mereka itu 200 juta, Pak Rusli 150 juta. Katakan aja lah Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta, 30 juta, 50 jutaan. Itu sudah lebih keren. Benar atau tidak? Kalau benar keren, sila ketiknya di kolom chat itu keren. Silakan Bapak Ibu. Ayo, kita harus semangat, semangat ya. Karena yang kita bawakan ini adalah cerita inspiratif ya. Jadi kalau mereka bisa capai, apa bedanya mereka dengan Bapak dan Ibu pada malam ini? Mereka juga seperti Bapak Ibu, 2 telinga, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki. Ya, hanya bedanya itu apa? Semangat dan kerja kerasnya itu. Karena apa? Kalau Anda tanya ya, saya tanya ke mereka, ada yang juga share tadi pagi di dalam grup chat. Kata mereka, apa modalnya untuk bermula dan sukses di Selangor? Katanya itu apa? Hanya kemahuan. Kemahuan itu harus benar-benar mau sukses, mau berubah hidup, mau kerjakan. Kerjakan sampai benar-benar terhasil. Nah, apa istimewanya foto ini? Foto ini ya, ini adalah Pak Bima. Ini ceritanya lagi keren ya. Ini kenapa saya bawa fotonya, ini ceritanya keren. Ada videonya, nanti saya upload dalam YouTube ya, karena videonya itu terlalu panjang. Saya rasa saya ada share dalam grup WA, tapi terputus. Karena itu lebih daripada 5 menit. Ya. Nah, ceritanya ini ya, Pak Bima ini adalah seorang leader MLM, dalam MLM yang lain. MLM yang lain ya, perusahaan MLM lain. Dan sebenarnya beliau masih aktif dalam MLM itu. Beliau ya, latar belakangnya beliau ini seorang leader besar di MLM lain. Katanya dia sudah 2 kali terima mobil daripada MLM lain itu. 2 kali ya terima mobil, tapi setelah berjalan beberapa tahun bersama perusahaan itu, walaupun dia sudah terima 2 mobil, yang saya dengar ya, katanya penghasilannya per bulan itu tidak lebih 10 juta per bulan. Lebih ya, walaupun sudah layak 2 mobil, penghasilan per bulannya itu masih dianggap sangat kecil. Karena itu beliau melihat kesempatan di Selangor ini luar biasa. Hanya 1 tahun, 2 tahun bisa sampai ratusan juta. Itu yang membuka mindanya dan beliau katanya hanya bergerak menggunakan HP.
Dia baru berada dalam perusahaan Shongor ini hanya 6 bulan. Dengar ya, Bapak Ibu, dia hanya bergabung dalam Shongor ini baru 6 bulan, tapi beliau sudah berada di level Special Vice Manager. Dan penghasilannya itu sudah sudah dalam lingkungan 30 juta per bulan. Hanya 6 bulan ya, sudah Special Vice Manager. Beliau benar-benar mau fight diamond dalam waktu 1 tahun. Ini serius ya. Artinya kalau seorang yang mempunyai pangkat dan penghasilan dan pencapaian luar biasa di MLM lain juga bisa melihat Shongor ini luar biasa. Katanya di sana penghasilannya di bawah 10 juta. Itu sudah tahunan dikerjakan. Di sini hanya 6 bulan sudah 30 jutaan ya. Dan sudah Special Vice Manager. Itu yang membuatkan beliau sangat semangat untuk hadir ke acara ini walaupun masih baru. Nah, Bapak Ibu, lihat dia, lihat diri Anda. Tidak ada juga bedanya ya. Hanya semangatnya itu besar sekali dan benar-benar lakukan dengan sangat serius, ya. Dan dia kata, saya tidak ada mengundang anggota-anggota saya dari jaringan yang lama, tidak. Saya bukannya jaringan yang organik, artinya jaringan member yang baru. Tapi juga bisa mendapat peningkatan pangkat dan penghasilan 6 bulan itu luar biasa, ya. Jadi nantikan saya share, kamu dengarkan sendiri kata-katanya itu, nanti YouTube-nya saya buatkan ya. Nah, apakah cerita mereka ini, tim Indosat ini menginspiratifkan Anda? Jika Anda, sila type juga ketiknya dalam kolom chat, "Saya mau." Ya. Sila ketikkan kalau Bapak Ibu mau, Indonesia kata ketularan. Nah, mau ketularan seperti mereka, mencapai penghasilan puluhan juta, ratusan juta, mencapai penghasilan pangkat dengan cepat, dengan luar biasa, ya. Semoga ketularan kepada teman-teman Bapak Ibu di Indonesia juga bagi tim kita ya, ketularan ke mereka mencapai apa yang mereka capai. Karena yang mereka lakukan sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Yang Bapak Ibu pelajari itu juga mereka pelajarinya yang sama. Bedanya itu action kita, ya, praktik kita. Berapa seriusnya kita, ya, untuk mendapat seperti itu. Pastinya mau dapat penghasilan besar, harus kerjanya juga besar, ya, tanggung jawabnya juga besar. Tidak mungkin kita buat kerja kecil diberi penghasilan besar ya, tidak mungkin. Ini harus setimpal, selayaknya kerja besar, hasilnya juga akan besar. Ya, jadi semoga ketularan kepada Bapak Ibu semua ya. Kita ambil kisah mereka untuk menyemangati kita semua. Ya, jadi fokus dengan tindakan kita. Ya, jangan diubah rencananya karena rencana ini dilakukan Myanmar, Singapura, semua melakukan rencana yang sama. 1, 1, 1, 3 kali 7. Ya, fokus ke situ pasti penghasilan itu akan tercapai. Ya. Nah, ini istimewanya karena, foto ini karena lihat ya, kita sudah menceritakan akan ada coffee truck atau coffee truck ya. Coffee truck kita yang akan keliling-keliling kota di Malaysia, keliling kota mungkin nanti di ke depan juga akan berada keliling kota di Indonesia, ya. Dan truk ini akan membagikan kopi itu secara gratis setiap hari. Dan kopi ini kita bisa rencanakan ke depannya ya, kita bisa rencanakan mau buat, mau undang, contohnya mau undang rekan kita di Jakarta itu sekitar 100 orang, 200 orang, kita bisa undang truk ini untuk berbagi kopi itu secara gratis. Untuk rekan-rekan baru kita mau mencobai, ya, mencobain kopi kita. Ini truk ini tujuannya adalah membagi gratis untuk rekan-rekan yang belum mitra mencoba menikmati kopinya, ya, dan pada waktu itu kita bisa mendaftarin mereka, ya. Jadi inilah kesempatannya istimewa sekali, kita sudah melihat masa depan yang Shonghor katakan itu sebenarnya sudah ada di hadapan mata kita. Dan ini akan mula bergerak di kota-kota di Malaysia. Dan selanjutnya akan bergerak di kota-kota di Indonesia juga, ya. Jadi tunggu kehadirannya.
Nah, pada waktu yang sama, setelah habis acaranya Diamond Rally itu, kami telah mengadakan ya, kami telah diundang para Diamond. Para Diamond telah Mr. Ku telah mengundang para Diamond untuk mengadakan Diamond Meeting. Ya, ini meeting khususnya semuanya Diamond ya. Jadi kita ada meeting di sini dan di sini Mr. Ku, System Leader yang memperkenalkan, yang meluncurkan rencana 1-1 dan 1-1-1 dan juga rencana 3x7. Ini adalah sistem leader. Bayangkan ya Bapak Ibu, Mr. Ku sudah berusia 73 tahun. Tapi sangat cerdas untuk masih bisa memikirkan bagaimana mau membangun kita mitra-mitra Shuanghor ini ya, masih bisa memikirkan cara yang cerdas untuk membangunkan kita. Karena itu setelah peluncuran rencana kopi 1-1-1, 3x7, kali ini beliau sangat agresif meluncurkan Shuanghor Cafe yang akan dibuka di Taiwan, di Singapura, di kota-kota di Malaysia, dan selanjutnya akan dibuka di beberapa kota di Indonesia. Peluncuran Shuanghor Cafe dan juga coffee truck tadi itu ya akan diluncurkan. Nah, bayangkan 73 tahun masih mempunyai wawasan kehadapan ya, masih bisa mempunyai visi, masih bisa memikirkan rencana untuk membantu kita mitra-mitra Shanghor untuk terus membangun penghasilan. Pada meeting ini ya, istimewanya Mr. Ku sangat menekankan, kita tidak mau fokus kepada menjual produk. Kita mau fokus membangun komunitas yang fokus menikmati kopi, menikmati produk-produk Shanghai dimulain dengan kopi. Karena itulah terhasilnya kafe, karena itulah dihasilkan juga coffee truck itu untuk menggunakan pembuka bicara kita kopi. Masih fokusnya di kopi. Ya. Jadi, nah, ini saya bawakan tadi, ini yang saya sudah share ya. Ini adalah Snow, Gold Diamond Snow dan Naing. Ini suami istri kan yang tadi itu. Dan upline mereka yang daripada Myanmar itu adalah ini. Ini namanya Seven Up. Kopi itu minuman Seven Up ya. Dia ini mempunyai panggilan Seven Up. Karena apa? Karena rambutnya itu seperti Seven Up. Begitu ya. Fido Fido Dido ya, Fido Dido itu dia mendapat gelar, dia dipanggil gelar itu Seven Up. Nah, Seven Up ini istimewa sekali ya, karena beliaulah leader Myanmar yang telah menghasilkan ratusan diamond sebelum ini. Karena dia ya, beliau ini bekerja di Singapura dan fokusnya itu adalah membangunkan komunitas Myanmar. Beliau ini memang asalnya orang Myanmar, tapi bekerja sebagai insinyur di Singapura ya. Nah, karena kami ada temu duganya ya. Nanti saya upload juga videonya. Kami ada interview dia ya. Dia katakan di bawah dia ini 3 kakinya itu adalah gold diamond. Dia punya 3 kaki jalur ABC-nya itu adalah gold diamond. Dia juga adalah gold diamond. Di bawahnya juga ada 3 gold diamond dan dia punya dalam sekitar 50 orang diamond di bawahnya. 50 diamond di bawah dia. 3 itu adalah jalur gold diamond. Bayangkan rasanya penghasilan dia berapa ya. Itu pastinya luar biasa sekali ya. Dan beliau ini istrinya juga adalah downline-nya. Dia juga bertemu jodoh daripada downline-nya ya. Jadi kita lihat di Shanghai ini ramai yang juga bertemu jodoh di dalam bisnis ini ya. Ya. Jadi bayangkan sekali ini Gold Diamond 7 Up. Gold Diamond 7 Up ini memang dahsyat sekali. Di bawahnya ada 3 jalur Gold Diamond dan mempunyai 50 diamond. Double diamond, triple diamond, dan diamond. Di bawahnya itu ada 50 orang. Bisa bayangkan nggak? Wow, sangat luar biasa sekali ya. Dan mereka, Bapak Ibu lihat, sangat humble. Sangat sederhana sekali ya. Walaupun mereka itu sangat humble, tapi lihat
cerita mereka itu sangat luar biasa. Nah, inilah kenapa kita harus hadir acara besar seperti ini. Karena Bapak Ibu bisa ketemu mereka, bisa dengar, bisa bertanya langsung ke mereka, dan mereka dengan senang hati mau berbagi cerita mereka untuk membagi semangat, untuk menyemangati kita semua. Ya. Jadi ini juga dalam foto ini, ya, jadi ini istimewa sekali ya acara ini. Nah, ini saya bagikan, ini adalah leader di Kuala Lumpur. Leader di Kuala Lumpur ya. Ini adalah dokter ya, Dokter Gold Diamond Haslina. Ini ya di sebelah saya tudung biru ini adalah dokter Gold Diamond Haslina. Beliau masih bekerja sebagai dosen. Masih bekerja ya, walaupun sudah Gold Diamond, dia adalah dosen di Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Dan downline-nya ini ya, yang bertudung krim ini ya, ini adalah downline-nya, juga adalah Dr. Gold Diamond Solha. Nah, bayangkan ya, Gold Diamond lahirkan Gold Diamond. Nah, malah downline-nya ini Dr. Solha, Gold Diamond Dr. Solha ini mencapai level Gold Diamond itu lebih cepat dari upline-nya. Ya. Dan beliau ini dia sudah pensiun daripada dosen. Beliau langsung pensiun dan sekarang full time di Shanghai, dan suaminya juga insinyur ya, juga berhenti dan full time sebagai Gold Diamond di Shanghai full time. Dan di bawah Gold Diamond Solha ini ada lagi ini Ibu Yuli. Ibu Yuli ini adalah juga sebagai diamond di bawah Gold Diamond Solha. Luar biasa ya. Karena itu di acara seperti ini istimewa sekali. Dan saya mau bagi sedikit latar belakangnya. Ibu Yuli ini ya, yang tudung pink ya, Ibu Yuli ini adalah mantan pesakit kanker darah, leukemia, kanker darah ya, dan beliau telah pulih sepenuhnya hanya dengan produk Shuanghor, Lingzi. Ya, ini Facebooknya ada ya, Raja Lingzi, itu adalah beliau. Ya, Facebooknya adalah Raja Lingzi, kalian bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana mereka sangat aktif, dan beliau telah mencapai diamond itu tahun lalu, rekognisinya di Kuala Lumpur kita juga sudah hadir. Ya, jadi mereka mencapai diamond, dan lihatlah ini generasi ini ya, diamond, gold diamond, gold diamond. Ini adalah 3 level, 3 generasi leadership di Malaysia ya. Nah, inilah luar biasanya bisnis ini. Oke. Nah, di atas Haslina ini upline-nya adalah double diamond. Double diamond Norliza, saya tidak letak fotonya. Oh, ada di sini ya. Nah, ini. Upline-nya ini ya. Ibu ini namanya double diamond Norliza. Double diamond Norliza ini sudah bersama Shanghor 30 tahun, Bapak Ibu. Dan dia gold diamond, tapi downline-nya gold diamond, downline-nya gold diamond, downline-nya diamond. Lihat ya. Dan double diamond Norliza ini anaknya juga yang sulung lelaki, juga seorang insinyur, juga sudah mencapai diamond di Shanghai. Nah, itulah istimewanya. Ini tadi fotonya saya tidak dapat masukkan ya. Jadi pada waktu pelatihan diamond tadi, tempo hari ya, kita dibagi mencoba biskut Lingzi. Nah, sebenarnya biskut Lingzi ya, ini kita dibagi untuk dicoba ya. Ada 4 varian biskut ini, dan empat varian ini semuanya mengandung Lingzi. Itu pertamanya butter coklat, butter cookies, kemudian coklat, kemudian sepertinya ada hazelnut, dan juga ada yang keempat itu adalah red velvet. Ada 4 perisanya, ada 4 variannya biskut itu ya. Jadi itu kita sudah bisa rasa, dan ke depan nanti biskut ini kita konsumsi juga punya PV Bapak Ibu. Apakah keren atau tidak? Kalau keren, sila type diketik di kolom chat itu keren. Ya. Jadi ke depannya kita minum kopi dapat PV, kita makan biskut juga dapat biskut, kalau Indonesia itu panggilnya apa? Cookies, biskut ya. Juga dapat PV ya Bapak Ibu. Wheat. Ya, oke.
Jadi keren sekali ya. Maka itu kita mencapai PV, target PV itu semakin simple, semakin senang. Semakin senang kita mencapai level-level PV yang kita mau karena setiap yang kita konsumsi itu membagi PV, ya. Nah, ini biskutnya juga punya Lingzi. Kita konsumsi bukan hanya rasa enak, tapi yang pentingnya membantu kita bisa rasa sehat. Itu pentingnya, ya. Oke. Oke. Jadi pada waktu itu, pada waktu kita Diamond Leader ya, tapi slide ini tidak siap karena saya tidak bisa upload. Mr. Ku Cheng Chun, System Leader dan juga CEO Shuanghor membagi slide ini. Saya bagi Anda lihat ya. Nanti ke depannya saya akan coba update ya. Karena slide ini saya tidak dapat masukkan semua. Karena tadi komputernya sudah hang ya. Nah, di sini Mr. Ku ya, CEO kita sangat menekankan keusahawanan ya, keusahawanan, kewirausahaan, wirausahaan. Kalau untuk Indonesia itu keusahawanan itu apa ya bahasanya? Karena saya tidak sempat untuk tukar ke bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi ini adalah wirausaha. Oke, betul. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini adalah Mr. Ku mau kita fokus kepada kewirausahaan di Shanghai, ya, Wirausahaan. apa katanya? Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Nah, itu ya. Jadi ini yang Shanghai Mr. Ku mau tekankan, challenge success with invisibility. Apa maksudnya sini ya? Maksudnya di sini kan kita harus mencabar kesuksesan itu dengan cara yang tidak terlihat. Apa maksudnya? Kita mencabar kesuksesan itu dengan cara yang tidak terlihat. Karena Mr. Ku sangat menekankan bahwa kita bukan lagi fokus seperti MLMers yang lain itu, orang yang networking itu mereka harus menjualan produk. Dia tidak mau kita fokus kepada cara lama. Itu cara lama menjalankan bisnis MLM, harus berjualan. Nah, Dan Mbak ini minum satu kopi. ini dia mau kita fokus menjalankan sebagai wirausaha yang menjalankan bisnis ini. Sepertinya kita tidak terlihat menjalankan bisnis, tetapi memang kita jalankan bisnis. Nah, itulah maksudnya kita mencabar kesuksesan dengan cara yang tidak terlihat. Karena kita tidak fokus jualan, kita membangun kesadaran untuk konsumsi sendiri aja penghasilan. Hah? Yang Oke. Nah, jadi create greatness with simplicity. Maksudnya di sini kita mau menciptakan ya, mau menciptakan satu pencapaian yang luar biasa hebat, tetapi dengan cara yang sangat sederhana. Bagaimana? Hanya dengan apa? Hanya dengan ngopi. Kita bisa menikmati satu penghasilan yang luar biasa, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Dan bagaimana kita menjalankan? Daily life is your workplace. Maksudnya di sini, gaya hidup, cara kehidupan kita sehari-hari itulah cara kita bekerja. Berarti kita tidak lagi butuh harus keluar bekerja. Kalau Anda lihat ibu ini dengan fotonya seperti saya ya, pegang kopi ini, inilah gaya hidup kita. Sehari-hari kita hanya ngopi, kita bisa menikmati satu pencapaian luar biasa. Ya, your elegance is your most powerful work ethics. Artinya cara kita berkomunikasi dengan teman, ya, bertemu dengan teman, itulah cara kita membangun, ya, membangun itulah caranya kita bekerja, ya, bukan seperti orang yang harus seorang karyawan itu beda, seorang yang punya toko itu beda. Kita ini menciptakan sesuatu yang sangat hebat, ya, satu perubahan hidup yang sangat keren, sangat besar, tapi dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan ngopi. Dan ajak rekan kita lakukan cara yang sama. Sederhana, tapi impaknya sangat luar biasa.
Ya, jadi ini yang ditekankan oleh Mr. Ku. Lihat ya, greatness grows when shared. Ya, kehebatan itu dapat berkembang dengan kita berbagi, dengan kita sharing. Ya, sharing apa? Rencana satu, satu, satu. Ya, itulah pentingnya. Jadi kita mencabar sukses dengan cara yang tidak terlihat. Kita menciptakan kesuksesan yang besar, luar biasa dengan cara yang sederhana, ya, melalui gaya hidup kita, cara hidup kita, dan dengan berbagilah kesederhanaan itu akan menjadi luar biasa, ya. Nah, kita lihat ya, kita sebenarnya, Mr. Ku sebenarnya memperkenalkan konsep ini untuk mem me memutuskan ya, iron rule for thousand years. Secara ribuan tahun ya, kita telah memutuskan likaran itu ya, supaya tidak lagi menggunakan cara-cara lama, tetapi menggunakan satu cara yang baru, satu cara yang cerdas untuk menciptakan kesuksesan. Investment ditambah dengan dengan risiko, itu akan memberikan keuntungan. Ya, kita tidak mau lagi cara yang berisiko. Karena itu diperkenalkan. Ya, rencana kafe ini diperkenalkan karena bayangkan ya Bapak Ibu, kalau lihat ini yang fotonya warna biru ya. Tulisannya ini mengatakan ya, tahun-tahun sebelum ini sehingga hari-hari ini kalau kita mau membuka toko kafe. Contoh ya, kita mau buka kafe ataupun toko ya, kita mau buka satu kafe, itu membutuhkan, kalau Indonesia saya rasanya sudah membutuhkan mungkin 10 mungkin ratusan juta, bisa sampai ke miliaran untuk buka satu toko yang keren, satu kafe yang keren. Itu membutuhkan membutuhkan, modal ya, modalnya bisa sampai miliaran. Tapi tidak bisa menjanjikan kesuksesan. Karena ternyata ya, kalau lihat tulisan pink ini, dia mengatakan kebanyakan bisnis toko-toko kafe, 90% itu, 90% ya, itu akhirnya akan bangkrut dalam waktu 1 ke 3 tahun. Kebanyakan toko-toko kafe ya, ataupun toko warung-warung makan itu biasanya setelah 1 tahun ke 3 tahun, 90% itu akan bangkrut ya Bapak Ibu. Maka itu, siapa yang mau jalankan bisnis yang punya risiko untuk gagal itu sangat tinggi. Kegagalan itu sangat tinggi kalau kita menjalankan bisnis konvensional. Ya, mau buka toko, mau buka kafe konvensional, itu risiko untuk gagalnya 90%. Sangat tinggi sekali ya dalam waktu ini. Nah, di Shanghai kita tidak butuh investasi uang. Kita tidak butuh untuk keluar modal besar, ya. Di Shanghai toko ini, kafe ini diinvestasi sepenuhnya oleh Shanghai. Maka itu kita ini bebas risiko. Kita tidak punya risiko untuk gagal, ya, karena kita tidak punya risiko langsung sebenarnya menjalankan bisnis Shanghai ini. Karena apa? Karena bisnis ini, kafe ini, kita tidak investasi uang. Ya, kita tidak investasi apa-apa pun. Kalau lihat ya, malah kita hanya investasi apa? Kita konsumsi satu box. Satu box kopi itu berapa? 160.000, 20 saset, dan kita berpotensial punya penghasilan berapa? 46 juta per bulan. Jadi investasi kita adalah mengundang rekan-rekan kita, ayo join kami. Kita akan ada kafe, kita akan ada kopi truck, ya, kita ada kopi kesehatan, dan kita bisa bangun penghasilan tanpa punya resiko gagal. Ya, tidak punya resiko gagal dan kita tidak ada keluar modal. Ya, jadi investasi kepada rencana satu-satu ini adalah potensial tanpa batas. Tanpa batas, penghasilan tanpa batas, peningkatan level dan pangkat tanpa batasan. Ya, dan tidak membutuhkan
kualifikasi. No skill required, tidak membutuhkan kemahiran. Sangat aman, sangat ideal, dan juga gratis. Hanya butuhkan kita mau join dan kita mau lakukan. Kita fokus lakukan. Dan itulah potensialnya tanpa batas yang disiapkan oleh Shuanghor untuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu fokus melangkah ke hadapan. Ya. Jadi dengan adanya kafe ini, no investment, tidak ada investasi, no risk, tidak ada risiko, no limit, tidak mempunyai batas, no skill, tidak membutuhkan kemahiran, ya. Life is business. Kehidupan kita ini adalah bisnis kita. Elegance and freedom. Sangat istimewa dan mempunyai kebebasan. Safety, sangat aman, ideal, ya, ideals, and freedom, kebebasan. Inilah rencana kopi 111, ya. Dan inilah coffee truck yang akan dibuka, yang akan berjalan keliling kota untuk membantu kita mengembangkan bisnis kita di Indonesia, di kota-kota yang akan diadakan. Apakah ini keren, Bapak Ibu? Kalau rasanya keren, sila ketik di kolom chat 111. Terima kasih ya Bapak Ibu. Masih bersama saya? Masih semangat ya? Ayo kita lihat. Nah, bagaimanakah fitur ataupun bagaimanakah kelihatannya bisnis kafe kita ya, Shuanghor Cafe. Shuanghor Cafe ini akan sebesar, sekeren seperti ini. Jadi sangat eksklusif ya Bapak Ibu, sangat istimewa. Inilah bagaimana kita mengundang kalau kafe ini berada di kota Anda. Yang nyata ya, yang jelasnya akan berada di Jakarta, akan berada di Medan, akan berada di Surabaya. Ini 3 kota yang sudah diidentifikasi akan dibuka kafe ini. Nah, bila kafe ini sudah dibuka nanti, bagaimana Bapak Ibu mau jalankan bisnis ini? Bapak Ibu hanya undang teman-temannya, katakan kepada mereka, "Hello teman, halo Pak Kusuma, ayo mari kita ketemu di kafe saya." Ini katanya ya, Misterku berkata ya, kalau kalian mau mengundang rekan Anda datang ke kafe ini, kalian harus berkata, "Ayo Pak, mari kita ketemu di kafe saya." Setiap kita mitra diberi keistimewaan memanggil kafe Shuanghor ini kafe kita. Karena kafe ini dibangunkan untuk kita, mitra-mitra Shuanghor, ya, membantu kita, ya, membangun bisnis ini. Jadi sangat keren sekali ya istimewanya kafe ini. Ayo ke kafe saya. Wow, keren ya. Ayo ketemu di kafe saya. Wah, keren ya Pak Kusuma. Jadi ini ya, lihat katanya do something your friend can definitely do. Kenapa kita harus kekal ke rencana satu-satu? Karena dia mau di sini ya, do something your friend can definitely do. Maksudnya lakukan sesuatu yang teman kamu, yang apa kamu bisa lakukan, teman kamu juga bisa lakukan. Artinya apa? Duplikasi itu bisa berlaku, bisa dilakukan. Ya, dan Bapak Ibu menginvestasikan waktu, tenaga, tapi investasi modal, uang, membangun kafe ini semuanya telah dibuat oleh Shuanghor untuk kita. Inilah entrepreneur revolution. Inilah revolusi wirausaha. Ya, the magical business model transformation, ya, business model transformasi yang magical, ya, magical untuk kita, ya. Dan Bapak Ibu dengar ya, Bapak Ibu yang berada di sekitar Jakarta, dengar baik-baik ya. Bapak Ibu yang berada di sekitar Jakarta, Bekasi, itu yang dekat-dekat di Jakarta ya, sila hadir ke acara di Entrepreneur Revolusi ini akan diadakan presentasinya oleh perusahaan Shuanghor di Jakarta tanggal
30 Agustus. Nanti posternya keluar saya share ya. Tapi tanggal ini sudah ditetapkan 30 Agustus di Jakarta. Nanti alamat acaranya itu nanti saya share di mana ya. Kita tunggu posternya dikeluarkan. Acara ini juga akan berlaku di Sabah, di tempat kami ya, pada tanggal 24, yaitu hari Minggu, minggu ini ya, hari Minggu ini akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah. Ya. Dan di Indonesia, di Jakarta akan dilakukan 30, tanggal 30 Agustus. Ya, tanggal 30 Agustus di Jakarta. Ya, tanggal 30 Agustus di Jakarta. Posternya belum keluar, nanti sudah keluar saya share ya. Tapi saya mau bagi tahu Bapak Ibu yang sekitar Jakarta, ya seperti Kak Lilis, ayo Ibu Puput, mereka-mereka ini ya, tolong merapat ke acara ini. Jangan lepaskan ya, karena acara ini akan perusahaan akan keliling sekitar Indonesia ya. Jadi yang pertama itu akan dilakukan di Jakarta, mungkin lagi akan ke area lain. Nah, mungkin ke Medan, mungkin mereka akan ke Medan. Dan berita baik untuk Anda di Medan, ada siapa sini di Medan? Kalau ada di Medan, sila ketik di kolom chat Medan. Saya mau lihat siapa yang dari Medan. Ada kabar baik juga untuk kalian di Medan. Siapa lagi di Medan? Apakah Anda ada dalam Zoom pada malam ini? Nah, kabar baiknya untuk mereka yang ada di Medan adalah kantor Shuanghor Medan akan berpindah ke lokasi kantor yang baru. Nah, ini keren ya. Berarti Shuanghor Medan akan mempunyai kantor baru. Nah, dan kantor ini sudah mempunyai ruang untuk dijadikan kafe. Wow, luar biasa ya Pak Anwar. Harus gaspol sepanas-panasnya, secepat-cepatnya ya untuk Pasti dong. Semangatlah, gembira. Wow, luar biasa sekali ya. Medan Iya, sangat iya, iya. Shuanghor mantap ya. beruntung. Shuanghor is the best. Yes, maka itu harus Mantap Bang double Anwar. gaspol. Double Iya, iya, gaspol, iya, iya. gaspol ya. Iya, iya, gaspol Bu, ya, tenang. Jadi kepada leader-leader sekalian yang ada dalam Zoom pada malam ini, Bapak Ibu juga harus fokus ya, di mana Shuanghor bangun kantor baru, sepertinya Medan ini ya. Karena itulah Bapak Ibu juga harus fokusnya mensponsori lebih ramai rekan-rekan di Medan. Harus ya, di mana Bapak Ibu harus melihat di mana Shuanghor itu bergerak, kamu harus bergeraknya ke arah itu. Nah, ini Jakarta, ini Medan. Tapi kabar baiknya lagi di mana? Di Surabaya. Surabaya, Shuanghor sudah confirm ya, sudah confirm akan buka kantor dan pastinya kantornya juga akan punya kafe seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di Surabaya, ayo gas 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 sekarang. Ya, sebelum mereka mensponsori lebih ramai rekan di Surabaya, Bapak Ibu yang punya medsos yang promosikan bisnis ini, ayo rancakkan di Surabaya, di Medan, di Jakarta. 3 kota utama ini. Karena fokusnya sekarang di sini ya. Ya. Jadi ke depan nanti kita bagi tahu lagi kalau ada lagi kabar gembira, ya, kabar baik. Tapi fokusnya di mana yang sedang dibangunkan dengan cepat. Ya. Jadi fokus merekrut, lebih ramai rekan-rekan di kota ini, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Ya, fokus di sana ya. Kalau Bapak Ibu buat postingan, promosi di medsos, fokusnya ke arah 3 kota ini. Jakarta, Medan, dan Surabaya. Karena ini akan membuatkan bisnis itu akan lebih gas. Dan Bapak Ibu menjalankan bisnis ini contohnya di Medan, di Surabaya, di Jakarta. Ayo ketemu di kafe saya. Wow, keren gitu ya. Hebat, luar biasa ya. Dan jadi ini antara fotonya sudah tidak dapat saya upload yang lain ya. Kafe ini jika sudah dibuka ya nanti akan mempunyai konser seperti ini. Hebat nggak? Ada foto lain tapi tidak dapat saya upload, sudah komputernya sudah hang. Akan ada talk show ya, motivasi,
bisnis presentasi, edukasi, produk, juga punya live concert. Wah, ada banyak ya, ada banyak kesempatan kita untuk kota-kota yang akan punya kafe ini. Karena ini kafe untuk kita. Dan ini juga akan sampai di Sabah, ya. Jadi kepada teman-teman yang di Sabah, ya, dan teman-teman yang di Sarawak, sabar ya menanti, karena ini juga akan sampai di kota Anda. Mau cepat dibuka di kota Anda, sila bangunkan komunitas Anda, sila bangunkan bisnis Anda, sila bangunkan mitra-mitra Anda, PV-PV Anda. Karena perusahaan mau membuka kantor atau mau membuka cabang atau mau membuka kafe, pastinya mereka akan melihat jumlah mitra yang ada di kota itu. Pastinya mereka akan melihat jumlah PV yang ada di kota itu untuk mereka bisa mensasarkan mau buka di situ atau tidak. Apakah praktis mau dibuka karena sudah punya member mitra yang ramai dan sudah mempunyai PV yang bagus. Karena kalau anggota ramai tidak punya PV berarti kalau dibuka kantor tidak ada orang yang akan membeli. Ya, jadi itu adalah dua faktor utama kenapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada harus kembangkan jaringan dan naikkan PV. Karena dua faktor ini penentu di mana Shuanghor akan membuka cabang kantor selanjutnya. Ya, jadi fokusnya di sana ya. Sekarang ini untuk kantor cabang Jakarta, kantor cabang Jakarta itu tetap di kantor yang sekarang ada ya, di Mega Glodok. Tapi kafenya itu berada di lokasi yang berbeda. Karena tidak dapat dipindahkan kantor itu karena agreement sewa kantor itu belum habis ya. Jadi kafenya terpaksa dibuat di lokasi berbeda. Tapi ke depan mungkin akan dipindahkan. Pastinya akan dipindahkan juga ya kantor itu. Jadi mereka hanya mau siapkan perjanjian sewanya dengan kantor sekarang ya. Jadi inilah kehebatan seorang leader yang memimpin kita, seorang CEO dan sistem leader yang berusia 73 tahun, tapi mempunyai visi yang sangat jauh ke depan, sangat besar untuk membantu kita. Kata Mr. Ku ya, yang buat saya juga agak terharu ya. Katanya, saya tidak mau kalian berjualan. Saya mau kalian yang mempunyai penghasilan tanpa batasan. Keren, yang besar, yang bisa diwariskan ke anak cucu Anda. Ya, jadi jalankan bisnis ini seperti yang beliau sarankan. Fokus kepada rencana 11 dan 3x7. Karena dan jika Anda tetap fokus, konsisten dan bekerja keras di Shuanghor, pasti kehidupan Anda akan berubah. Yakinlah, ya, karena semua ini disediakan, disiapkan untuk membantu kita, mitra-mitra biasa, bisa bergerak 10, 20, 30 tahun lagi ke hadapan dengan lebih yakin. Dan revolusi ini bermaksud apa? Tidak ada perusahaan MLM di dunia yang menjalankan rencana seperti ini. Membuka kafe untuk mitranya. Menyiapkan semua fasilitas ini untuk mitranya. Tidak ada. Dan inilah Shuanghor sendiri mengeluarkan miliaran uang yang besar sekali ya untuk membangun kafe ini untuk kita. Jadi harus manfaatkan sepenuhnya. Ya, harus manfaatkan sepenuhnya fasilitas yang disiapkan oleh Shuanghor untuk kita mencapai impian kehidupan kita. Ya, jadi itu satu pesan yang sangat kuat, sangat keras dikatakan oleh Mr. Ku untuk kita semua. Ya, jadi saya punya rekan yang sudah siap. Apakah Anda sudah siap, Pak Simon dan Ibu Juliana, yang saya undang mereka untuk berbagi pengalaman mereka menyertai ya Diamond Rally di Johor ini. Ya, jadi dengan itu slide saya sudah putus di sini karena tadi sudah terhenti.
Nanti ke depannya saya akan share lagi, tapi pesan Mr. Ku itu sangat jelas. Fokus, konsisten kepada rencana ini. Perusahaan menginvestasi miliaran untuk membangun kita mempunyai kehidupan yang luar biasa dan menikmati kesuksesan di luar malah nalar impian kita ya, di luar nalar kita sepertinya itu ya. Tapi ini semua bisa terhasil di Shonghor. Jadi fokus untuk meraih sukses di Shonghor ini. Ya, jadi itu sedikit yang saya kongsikan pesan daripada CEO dan sistem leader kita Mr. Ku. Apakah keren pesan-pesannya ini? Jika keren, sila ketik di kolom chat itu 111. Nah, saya mau undang leader kita untuk berbagi sharing ya, berbagi sharing pengalaman mereka menyertai Diamond Rally baru-baru ini ya. Dengan itu saya mengundang Senior Vice Manager, Special Vice Manager Mr. Simon daripada Kuching, Sarawak. Apakah Anda sudah siap? Apakah Anda ada? Sila berbagi sharing. Silakan. Mr. Simon, belum ada ya? Apakah Ibu Juliana? Senior Vice Manager Juliana? Oke dia, si Julie cantik. Ini dia ya. Si Julie cantik sudah ada. Ini Senior Vice Manager. Ya, Senior Vice Manager Juliana. Oke, silakan untuk berbagi. Buka mikrofonnya, Bu. Oke, yes. Oke. Hai, selamat malam semua. Apa kabar? Lama tidak jumpa ya. Oke, sharing 2 menit saja, tidak panjang. Oke, syukur kepada Tuhan karena memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk menghadiri rally Shonghor kali ini. Pertama kali saya menghadirinya pada 2012 ya. Waktu itu sama-sama pentas dengan Gold Diamond kita Mariani dan saya menerima Vice Manager PIN waktu itu. So sekali lagi tahun ini saya ambil peluang dan menghadirinya walaupun mula-mula tidak dapat pergi, tapi dengan azam yang semangat pergi sajalah. Okay. So syukur saya hadiri event itu. Saya tidak menyesal pasal saya berjumpa dengan banyak orang dengan enthusiasm yang sangat-sangat tinggi. Semua hadir, bayangkan 1,300 orang yang menghadiri seluruh negara, Malaysia, Singapura, Myanmar, Indonesia, ya, dengan Taiwan, ada beberapa orang leader yang juga hadiri. So, apa kata-kata Diamond yang berbagi waktu itu di pentas, salah seorang couple Diamond yang sangat memberi inspirasi kepada saya waktu itu adalah yang daripada Myanmar. Because sebabnya mereka ini start dari bawah, mula-mula Shonghor ada di Myanmar, lepas itu dibatalkan, dihapuskan dan mereka start lagi. Kalau macam kita, adakah kita sanggup mau start lagi, mulakan lagi ya dengan susah payah yang sudah kita buat dan lepas itu dibatalkan dan dihapuskan semua. So bukan kaling-kaling ya orang yang sembarangan yang boleh buat ini. So semangat yang saya jumpa, semangat yang saya pelajari, hal-hal yang saya pelajari waktu itu adalah beberapa perkataan yang selalu kita buat, yang selalu
ingat tetapi kita tidak buat. Kata-kata itu adalah sabar. Kita mesti sabar dengan apa yang kita buat dan halangan yang kita hadapi, dan kita mesti ada kemampuan, yaitu desire untuk buat Shuangho ini dan usaha. Ya, dan satu lagi, kalau kita ada semangat, desire, tetapi kita tidak usaha, tidak akan jadi. Ya, dan satu lagi yang selalu saya pegang hari ini, kita mesti ada sebagai member yang saya sudah 7 tahun dalam Shuangho. Satu barang yang selalu saya ingat dan saya buat adalah hati itu, kita mesti ada hati yang keras. Keras dan teguh, supaya apa yang kita buat itu komen orang tidak kita goyang, ya, rejection kah, orang punya what you call apa tu, penafian kah, tidak mau kah, dan kita sudah mengalah, tetapi kita mesti keras, ya, baru kita boleh berjaya dalam bidang ini. So tidak rugi. Yang satu yang menghiburkan adalah walaupun kita Shuangho suruh minta kita pergi ataupun kita membayar tiket ke RM100 untuk masuk, itu saya baru faham, sebab mula-mula rasanya macam sudahlah pergi sana kita akan balikan tiket lagi, tetapi tidak, Shuangho tidak buat kita rugi. Dia akan kembalikan beberapa door gift untuk kita yang lebih daripada yang kita bayar. Iaitu ini door gift saya, banyak kan? Ya. So tidak rugi. Yang malah kita untung sekali. Saya ada ini tea dengan green zea, dengan blackberry, dengan soya. Ya, ini semua diberi oleh Shuangho, dan kita ada ini, kita dapat ini hadiah, ya, untuk memberi kita semangat untuk free holiday Chengdu next year, tahun depan. So ini adalah satu really yang semangat yang bila saya dapat, wow, saya akan bersemangat lagi, dan saya ada dapat apa idea yang balik nanti, apa idea yang saya akan buat untuk member-member saya yang sekarang ini dan yang sudah tidur, yang sudah hilang, akan kembali lagi. Ya, so itu saja. Nanti kalau ada lagi rally Shuangho yang ke depan, tahun depan, pastikan join ini, pastikan hadir, dan never say, jangan berfikir yang rugi, ya. Pasal Shuangho akan balikkan juga apa yang kita sudah belanjakan. Okay, so itu saja saya punya sharing hari ini, pendek. Thank you GD for giving me the chances. Oke, thank you so much. Nah, semangat sudah Ibu Juliana. Ibu Juliana sudah semangat sekarang, sudah terbakar-bakar ya. Oke. Oh, kita ada ya, jadi sebenarnya tujuan tiket ya, tiket pada waktu itu dijual RM100, ringgit Malaysia ya, RM100. Tapi bayangkan RM100 Anda mendapat 1 soya protein, 1 telingzi, 1 green zea, 1 lactoberry, apa lagi ya? Kemudian 1 dan juga teh lucun, soya protein, lactoberry, green zea, dan juga itu anak patung Chengdu, ya. Itu sangat istimewa sekali. Itu nilainya itu bisa sekitar dekat RM300 ya. Sekitar dekat RM300. Nah, tujuan dikeluarkan tiket RM100 pada waktu itu, ya itu patungnya ya. Sangat comel sekali. Nah, kenapa dikeluarkan tiket pada waktu itu adalah karena perusahaan mau tahu, konfirmasikan berapa orang yang benar-benar akan hadir. Dan tiket itu dibatasin hanya 1.000 ya, 1.000 tiket.
Dan yang hadir itu sebenarnya 1.300. Berarti 300 orang itu tidak punya door gift karena tidak punya tiket lagi. Maka itu luar biasa ya. Shuanghor tidak akan menjual untuk mendapat keuntungan. Dia tidak akan jual tiket untuk mau raih untung. Dia mau jual tiket untuk bisa konfirmasi berapa orang yang akan hadir di acara itu. Maka itu door gift-nya jauh lebih besar daripada nilai tiketnya yang dibayar ya. Oke, saya lihat ada Ibu Emily Tan. Ibu Emily Tan ada di sini karena Pak Simon emergency ya, dia tidak dapat buat sharing malam ini, juga leader yang lain. Emily, can you do some sharing? Sure. Oke. Saya mau bagi motivasi untuk Ya, semua. Yeah, Ah. you share what inspire you the most from the rally, and yeah, you share that. Wow. Saya Go ahead. Ibu Emily ya, dari Kota Kinabalu, Sabah. Memang inspirasi saya. Rally ini bukan calang-calang, sangat luar biasa. Dihadirkan 1.300. Wow. Biasanya rally seperti GD sudah cakap, 400 orang, 300 orang. Tapi kali ini memang sangat luar biasa. Dan dalam rally itu kita belajar banyak. Yang kalau tidak pergi itu pasti sangat rugi. So, lagi pun kalau ada dua rugi. Satu, kalau upline tidak pergi, downline tidak pergi, sideline tidak pergi, memang rugi. Sebab di sana kita akan belajar bagaimana belajar dari orang yang berjaya seperti Myanmar yang sampai Gold Diamond, capai Gold Diamond. Myanmar itu seorang lelaki yang cuma dahulu kerja di kilang dan istrinya kerja sebagai amah. Itu pun boleh jadi. So, apa halangan kita? Yang kerja kilang itu dari pagi kerja sampai malam jam 9. Bagaimana yang mau sukses? Tiada alasan. So, sedangkan perusahaan di Myanmar kena lock. Dia cakap, saya sudah capai 70% sudah. Back to zero. Kalau kita lah back to zero, what is our thinking? Macam mana? Adakah kita teruskan atau kita berhenti di situ? Itu semangat. Tengok, semangat dia ialah teruskan. Biar apa cabaran, dia teruskan dan dia capai Gold Diamond. Dalam waktu dia capai Gold Diamond, umurnya cuma 38 tahun. Sangat muda. Saya consider itu sangat muda. So, lagi pun yang ada satu lagi upline-nya, Sim Cheng Tong. Sim Cheng Tong, dia capai Diamond, sampai Gold Diamond 12 tahun. Tapi yang dihantar bunganya untuk di rally hantar untuk bunganya, dia ada 800 orang hantar bunga untuk Sim Cheng Tong, Gold Diamond Sim Cheng Tong. Kenapa 800 orang hantar bunga? Kenapa bukan sikit? Imagine half of the hall semua pergi, lebih dari half of the hall punya orang hantar bunga. What is the secret behind as a leader? Humble. Dia tidak akan panas baran. Dia akan layan yang orang-orang yang mau buat. Dan dia terus belajar dan ajar. See? So, semangat yang mau terus belajar itu akan mengejar orang-orang seperti dia. So, as a leader, we need to bow down. We need to humble ourselves. Dari sana, saya terbelajar, we cannot
even though Sim Cheng Tong is an engineer, is a engineer. So engineer, dia qualified engineer, dia boleh ajar lagi. Kemudian kalau seorang engineer biasanya gajinya sangat tinggi. Kenapa dia berhenti? Sebab dia faham. Kalau engineer, dia ada had. Kerja ada had. Kalau gajinya, let's say, up to 55. The most is 15,000. Kalau kerja di perusahaan Shuangho, adakah dia umur begitu, dia masih boleh teruskan sampai 80, 90 selagi dia hidup. Kemudian gajinya berbaloikah kalau kerja di Shuangho? Sebab kalau Shuangho, dia every month punya increment kan sangat luar biasa. Cuma orang yang dalam perusahaan ini saja yang faham. So, because dia tidak akan jadi kecil, tapi dia marah jadi sangat besar yang di luar kawalan kita. Itu yang kita kena belajarlah. So, di sana saya belajar banyak. So, saya mesti ingat bagi saya. So, no matter how, we have to bow down. We have to use our heart to do Shuangho. Okay? Not use our mental sendiri. Okay? Kalau kita ikut pikiran kita tidak mau ikut sistem, kita fail. Kemudian kalau kita ikut keegoran kita, fail. So kita mesti ikut. Mesti ikut sistem dan buat Shuangho ialah melalui hati. Kalau kita terus cakap, ayah saya mau kerja wang, fail. Okay? Shuangho tak payah kerja wang. Wang akan kerja kita bila kita buat Shuangho. Okay? Apalagi saya mau cakap. Memang semua diamond bagi suntikan semua luar biasa. Luar biasa. Saya dalam hidup saya ini sejak saya terbelajar yang sangat luar biasa. So, saya akan hadir semua Lely yang ada. Alright. Bagi saya. Kalau tidak hadir, pasti rugi. So, siapa yang tidak hadir, ayo. Next. Lely mesti hadir. Itu saya pesankan. Alright. Thank you, Emily. Ya. Wow, itulah semangatnya. Itulah semangatnya berbeda ya. Kalau sudah hadir ke acara, pasti semangatnya akan berbeda. Ya, jadi saya ucapkan selamat tahniah bagi Emily dan leader senior vice manager Emily ini juga istimewanya dia berjaya membawa anggota barunya yang baru join bersama dia ya, hanya beberapa bulan, tapi juga hadir bersama ke rally Johor. Rally Johor itu dia hadir ya. Mirsia, kamu bisa bagi sharing ya? Iya, Mirsia. halo, ya. Nah, boleh bagi sharing pengalaman kamu hadir. Nah, ini bagi tahu dulu nama kamu, berapa bulan sudah join member Shuangho dan apa pengalaman di Johor. Oke, silakan. Oke, nama saya Mirsia binti Jerry. Saya dari Sandakan. Oke. Saya join ini Shuangho baru 3 bulan lah. Baru masuk 3 bulan. Saya diperkenalkan oleh Emily lah. Dia datang di Sandakan, dijemput oleh satu upline kami, nama dia apa ya, lupa saya. Wilson. Pasti dia dia sharing lah. Dia pertama saya tak mau join, tapi saya sudah bosan berproduk semua ini kan. Setelah saya try ini kopi sama itu soya protein, Emily kasih try saya rasa macam sedap pula, ngam. Saya terus kena, mula-mula saya minum sendiri. Lepas itu bila saya bawa balik, rasa macam mau minum lagi. Lepas itu kawan-kawan tanya lah,
Saya sharing lah yang kopi ini aku rasa oke, aku punya sembelit tidak sudah macam dulu kan. Lepas tu macam seronok lah saya minum ini produk dan saya dapat income juga, alhamdulillah. Saya dapat bantu jiran-jiran yang bermasalah, yang tak boleh bangun, semua tu kan dengan produk saya protein sama itu Vitakin. Saya kasih sarankan mereka lah minum yang ada masalah kesehatan. Bulan pertama saya dapat income 203 ringgit ya, macam itu. Ya. Jadi Oke, saya rasa happy lah. 200 ringgit itu dalam sekitar 700.000 ya, 700.000 Indonesia. Itu penghasilannya bulan pertama ya, Bapak Ibu? Iya. Kebetulan ada jiran kami nih ada masalah kesehatan, jadi saya assurekanlah produk yang ada di Songhor nih. Wow. Dan Oke, jadi berfungsi ceritakan, testimoni juga. ada dan testimoni dalam 3 bulan ini? ada yang mengalami masalah kesehatan tuh lah. Dia pertama tidak boleh bangun, terlampau lemah, badan dia lemah. Terus tuh after dia consumption itu protein kan, dia boleh bergerak sudah sikit-sikit. Mungkin dia kurang zat makanan lah kan. Begitu. Lepas itu dia amalkan itu protein lah. Terus dia boleh bangun sendiri. Dia pun gembira, menangis, merasa terharu. Dan dia pun sudah join jadi member juga. Oh, oke. Coba ceritakan pengalaman kamu ke Johor, apa yang paling kamu Saya terlalu excited dan thank you very much to Emily sabda yang jemput kami ke sana. Saya rasa pengalaman luar biasa sebab boleh berkongsi dengan berbagai latar belakang orang lah yang sudah berjaya dalam Shuangho. Dan saya rasa tambah semangat lagi. Dan selepas rally itu saya rasa ada ide baru untuk perkembangan lagi Shuangho di Sandakan. Banyak perkongsian. Saya Oke. rasa amat berterima kasih lah. Dan saya harap ada lagi begini rally yang macam ini, yang tidak bosan lah, maksudnya banyak activity, orang pun macam seronok kan, macam itu. Ya tidak rugi lah, memang betul tidak rugi. Kawan Oke. pun happy semua. Oke, terima kasih Mercia. Ya, Jadi sama. ya semangat ya. Ya, Saya ada semangat. nanti akan datang ke Sandakan, nanti saya bagi tahu. Dalam Oke, masa boleh. Oke, saya akan atur buat program ke Sandakan. Oke, so thank you Mercia sharingnya. Ya. Oke, thank you. Nah, pastinya Bapak Ibu mau dengar lagi ada special share malam ini. Bapak Ibu mau dengar lagi satu orang last special sharing. Kalau Anda masih mau dengar satu special sharing dengan pesan-pesan utama, sila ketik di kolom chat 333. Sebelum saya jemput speaker ini. Mau dengar lagi? Ayo. Oke. Jadi dengan itu saya dengan sangat besar hati dan gembira menjemput pasangan saya, Gold Diamond Hermes, untuk berbagi kata-kata dan sharingnya, pengalamannya join bersama ya, karena kami bersama join ke acara rally kali ini. Ya, dipersilakan Gold Diamond Hermes. Mana ya? Mana dia? Oke. Oke, baik. Selamat malam semua ya. Ini bukan tiada rancangan, tiba-tiba dia panggil saya pula. Oke, tidak apalah. Baik, oleh kerana ini satu acara yang penting untuk semua ya. Saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman, terutama sekali acara yang seperti mana yang saya rasa ini satu event yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah berada dalam mitra Shuangho, event-event seperti ini atau acara seperti ini sangat penting. Karena apa?
kalau yang sudah berpengalaman setiap kali menghadiri acara ini adalah satu injection ataupun pemberi motivasi yang baru. Walaupun kami ini sebagai Gold Diamond, tapi kami juga masih ingin mengetahui rahasia bagaimana untuk kekal dan kuat untuk menjalankan perniagaan Shanghor ini. Dan kami setiap kali kami hadir ini, kami akan mengetahui satu cerita yang baru. Sentiasa ada cerita yang baru yang memberi semangat kita untuk melakukan ataupun lagi serius untuk melakukan bisnis Shanghor. Salah satu daripada ini adalah yang kami ketemu di situ adalah daripada Myanmar. Kami sudah tahu tentang cerita Myanmar, tapi Bapak Ibu, kalau Anda ketemu seseorang itu secara live, secara langsung, kita akan mendapat satu inspirasi yang lagi kuat. Yang mana kita bertanya kepada orang itu, kita ingin tahu bagaimana mereka melakukan bisnis itu, dan kita akan dapat rasakan bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana kemauan mereka untuk mengubah kehidupan itu secara seriusnya. Itu yang luar biasa sebenarnya dalam menghadiri setiap acara. Jadi nasihat saya kepada sesiapa saja ataupun semua mitra yang ada dalam Shanghor ini, kalau ada acara seperti ini harus hadir. Kita kena input, sentiasa minta input. Disitulah yang memberi kita motivasi yang lagi kuat. Kami sendiri sebagai manusia biasa pun inginkan satu injection, inginkan satu motivasi daripada orang lain. Tidak kira sama ada orang itu levelnya di mana, kami juga ingin tahu bagaimana orang yang baru ketemu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang sedengar perkongsian ataupun perkongsian daripada Ibu tadi, downline kami juga dari Sendakan itu pun memberi motivasi kami. Ya, walaupun mereka baru, tapi mereka tahu sebab kenapa, apa tujuannya kita melakukan perniagaan ini. Kenapa kita perlu ambil peluang ini. Itulah, apalagi kalau kita menghadiri acara yang baru-baru ini kami hadiri di Kuala Lumpur. Seperti cerita Myanmar. Kalau kita lihat, mereka tuh biasa-biasa. Tetapi masih berjaya melakukan bisnis ini secara serius dan berjaya menjadi Gold Diamond. Itu yang membuatkan kita tertanya-tanya. Jadi saya tidak berbagi bercerita terlalu panjang, tapi apa yang penting, kenapa kita perlu menghadiri setiap event ataupun acara, karena kita perlu mau motivasi untuk diri kita. Dan semangat kita itu akan sentiasa berada di tahap yang lebih tinggi. Jadi kepada rekan-rekan, teman-teman daripada Indonesia, kita ada cara yang penting. Sebab itu perlu kamu jemput ramai-ramai teman. Karena apabila kita berjaya membawa teman untuk mendengar sendiri, beda ya Bapak Ibu, daripada kita mengomong dengan teman, kita sendiri omong dengan teman, beda dengan orang yang sudah lama dan sudah tahu tentang perkara ini, mereka akan lebih terbuka pikirannya, terbuka hati untuk melakukan bisnis ini. Karena ramai teman-teman kita di luar sana tidak memahami apa sebenarnya Shanghor ini. Apalagi apa yang dikongsikan GD Mariani tadi. Kita sendiri semangat ya mendengar perkongsian seperti itu. Kita melihat apa masa depan Shanghor ini. Jadi pesanan saya kepada semua Bapak Ibu yang ada di Indonesia, kita ada acara pada tanggal 30 Agustus ini, bawa teman seramai yang boleh. Ini adalah satu peluang untuk mengubah masa depan kita. Begitu juga yang keseluruhan. Sekarang ini info yang kami dapat lagi kami teruja. Lagi semangat. Sekarang di Sabah sendiri, di Malaysia sendiri, kami boleh menajah orang-orang yang hanya memegang paspor. Orang daripada Filipina, daripada Indonesia, lagi kami semangat untuk melakukan ini. Dan sekarang di Brunei, walaupun kami sudah level Gold Diamond, semangat kami untuk berbagi kepada lebih ramai orang lagi tinggi, lagi mau membantu, terutama sekali rakan-rakan yang di bawah sana. Kami mau melihat semua teman-teman yang ada dalam grup ini, atau apalagi dalam rangkaian kami, betul-betul serius.
Kalau Anda tidak serius, masih memikirkan tentang tentangan, masih banyak masalah, masih memikirkan keuangan, inilah peluangnya Bapak Ibu. Ini nasihat saya yang ikhlas, yang sejujur-jujurnya. Jangan tertinggal dengan peluang seperti ini. Karena Stronghold inilah perusahaan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu. Jadi itu saja perkongsian ikhlas saya kepada Anda semua yang hadir pada malam ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, GD Hermes. Ini dipaksa ya. Ayo kita foto bersama. So selesai sesinya malam ini. Ayo kita foto bersama. Nanti selepas foto bersama kita akan buka untuk sesi tanya jawab mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Yuk kita foto bersama. Wah, Pak Trijoko sudah letak itu ya fotonya, background fotonya, cantik ya. Nanti saya bagi juga dalam grup ya. Kalau siapa yang mau backgroundnya seperti ini saya. Tadi saya ada share juga kepada leader-leader yang mau background seperti ini ya. Nanti kalau letaknya di dalam Zoom itu, nah itu akan keren ya. Ibu Oke. Jadi Mereni, kejap. Saya ingin bicara dengan Bu Puput. Bisa mana Bu Puput ya? Iya, malam Pak. Ini saya kepingin sangat. Ini anak ya. Wah, comel. Dia ngikutin dari tadi Comel Pak. sekali ya. Ngikutin Ya. dari tadi dia. Hebat Future Diamond. Nah, cantik ya anak kamu ya. Ini Future Diamond nih. Ya Ibu Puput Cantik nanti. sekali si Ya, Comel. Oke, jadi saya ingin sekali Bu Puput menjadi Diamond Grup 769 di Jakarta ya, Bu. Amin. Amin. Ya. Amin. Oke, jangan lupa ya tanggal 30 Agustus kan. Ya Yuk Pak. foto. Ya. Oke. Oke, Ya untuk semua lah ya, untuk semua. 1, 2, 3. Pak Anwar. Pak Anwar ada, Pak Kusuma ada. Oke. Leader-leader semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih semua join Zoom pada malam ini. Nanti rekodnya saya upload ya.